Nah, nanti boleh saya WA nanti komtingnya. Nah, jadi berkaitan dengan hal ini adalah terkait dengan analysis of conflict ya, atau juga analisa konflik. Nah, jadi analisa konflik di sini apa gitu ya, berkaitan dengan kegiatan di pasar modal ya. Jadi kegiatan di pasar modal di sini pertama adalah adanya menghadapi resiko ya. Nah, jadi dalam penilaian resiko gitu ya, itu mengenal yang namanya CAPM gitu ya, atau Capital Asset Pricing Model ya. Bagaimana menginvestasikan pada resiko yang ideal. Nah, itu kan yang namanya konsep CAPM gitu ya, Capital Asset Pricing Model ya, di mana pasar di sini dimaknai tiap orang. Nah, jadi setiap orang itu punya persepsi sendiri gitu ya. Berapa risikonya, berapa returnnya. Nah, ini berdasarkan pada persepsi individu gitu ya. Nah, sehingga karena berdasarkan persepsi individu gitu ya, harga pasar di sini itu bisa merupakan harga kesepakatan gitu ya, atau disebut dengan consensus price gitu ya. Nah, jadi berdasarkan harga kesepakatan itu, maka setiap orang itu punya harga masing-masing. Nah, karena dalam hal itu adanya consensus price gitu ya, maka setiap dari individu di sini itu punya apa ya, punya hak gitu ya, punya hak untuk memberi gitu kan harga yang sesuai dengan kondisi pasar yang ada gitu ya. Maka dalam hal ini kedudukan seseorang yang berada di pasar modal tersebut gitu ya, itu bisa sebagai orang yang mengatur harga yang namanya price taker, dan juga adanya kemungkinan harga di masa yang akan datang ya kan, atau juga disebut dengan forecast gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini uh, setiap dari apa gitu ya, setiap dari uh, orang, kelompok gitu ya, party gitu ya, itu punya peranan di dalam menentukan harga ya, atau juga bisa berperan menentukan harga gitu ya. Ya, jadi bicara harga maka bicara mengenai keinginan mau jual atau tidak jual gitu kan. Ya artinya kalau kita masih punya keinginan untuk menahan, kenapa dijual begitu kan. Jadi bicara harga itu adalah bicara yang namanya ini ya, decision making ya, to process gitu ya. It's party decision making process gitu ya. Jadi punya keputusan sendiri ya untuk menentukan harga. Jadi kedudukannya bisa sebagai price taker tadi gitu ya. Maka dengan demikian gitu, maka disinilah berkembangnya teori dalam ilmu ekonomi yang namanya teori game ya, atau game theory, atau disebut dengan economic theory of game, atau juga disebut dengan game theory gitu ya. Nah, dan kita lihat di sini bicara apa ya, bicara harga tadi gitu ya, maka semuanya yang ada di pasar keuangan itu tidak luput yang dari namanya moral hazard gitu ya. Artinya semuanya kita kembali pada moral. Nah, jadi kembali kepada moral, maka di situ bisa dikendalikan atau tidak gitu kan. Maka dalam hal ini inilah yang disebut dengan penerapan dari agency teori gitu ya. Jadi berkaitan dengan agency teori, di mana seorang seorang karyawan atau juga seorang pegawai itu punya kontrak tersendiri gitu ya, dan punya kontrak sendiri dan juga ekspektasi kompensasi yang diinginkan. Nah, sehingga dalam hal ini menimbulkan ya yang namanya konflik antara investor dengan manajer. Kenapa bisa terjadinya konflik? Ya, itulah yang namanya ciri dan latar belakang dari agency teori ya. Jadi hubungan antara prinsipal dengan agent begitu ya. Jadi hubungan antara prinsipal dan agent ini saling tarik menarik ya, nggak linear hubungannya. Pasti hubungannya trade off. Ya kan, trade off itu kan tarik menarik ya. Dimana kenapa tarik menarik? Ya kalau dia investor kan menginginkan return tinggi, gitu ya. Sementara ya kalau manajer itu uh, yang dalam hal ini bekerja sesuai dengan optimalnya, ya. Sejauh mana dia bekerja sesuai dengan optimal ya. Sementara investor menginginkan return yang sangat tinggi, nah, sehingga karyawan harus dipres, gitu kan. Maka terjadilah yang namanya konflik, gitu ya. Konflik antara investor dengan manajer di situ, ya. Nah,
game teori di sini dipraktikkan. Kenapa demikian? Ya karena game teori ini adalah suatu model yang menggambarkan situasi konflik. Ya, situasi konflik secara rasional antara beberapa pemain pasar gitu ya. Jadi di situ siapa itu pemain pasar? Lebih dari satu gitu ya. Lebih dari satu yang berupa mengambil tindakan atas tindakan pemain lainnya gitu ya. Jadi tipe permainannya di sini bisa berupa kerjasama atau disebut dengan kooperatif atau juga yang non kooperatif ya, atau blending agreement atau juga non blending agreement begitu ya. Nah, inilah yang sering dibahas apa ya, mungkin adik-adik pernah nyusun tesis apa ya, skripsi ya. Jadi skripsi itu ditanya di bab 2, apa teorinya kata pembimbing gitu kan. Nah, saya menggunakan teori agency teori gitu ya. Nah, sebenarnya agency teori itu apa? Nah, agency teori itulah yang banyak diterapkan di perusahaan ya, di pasar keuangan. Kenapa demikian? Ya karena agency teori itu adalah teori yang menggambarkan antara prinsipal dengan agent. Ya, bagaimana prinsipal dan agent ini secara rasional gitu ya, itu punya tanggung jawab dan haknya masing-masing. Ya, sehingga hubungan antara prinsipal dengan agent di sini gitu ya, itu terkait dengan resiko yang ditanggung masing-masing. Maka berkaitan dengan resiko yang diemban masing-masing atau dengan risk averse gitu ya, itu ditanggung oleh agent ya. Sedangkan prinsipal punya resiko gitu. Kalau rugi gimana? Yang rugi kan prinsipal kan. Ya yang kalau dia rugi maka modalnya tergerus gitu kan. Maka modalnya tergerus dia rugi. Maka bagaimana cara menciptakan tidak rugi? Ya agent harus diinstruksikan ya, bekerja sesuai dengan keinginan prinsipal. Itu agency teori ya. Jadi prinsipal di sini itu dituntut bekerja keras. Supaya apa? Supaya tidak rugi, gitu kan? Karena tidak rugi, resiko berpindah. Nah, maka dalam hal ini bicaranya adalah bicara pengendalian resiko masing-masing, gitu ya, antara prinsipal ya dengan agent. Nah, kira-kira demikian. Lalu kemudian juga moral hazard ya. Jadi problem moral hazard di sini terjadi, gitu ya, terjadi pada penerapan agency teori. Kenapa moral hazard terjadi? Ya karena kan kita setiap yang namanya price taker tadi gitu kan, itu kan punya informasi masing-masing gitu kan, sehingga ada price taker yang tidak punya informasi. Nah maka salah satu pihak punya informasi sedangkan pihak lain tidak memiliki informasi, maka terjadilah problem yang namanya asimetri informasi gitu kan, ketidakseimbangan informasi gitu ya. Jadi ketidakseimbangan informasi di sini apa ya, tidak dapat diobservasi. Tidak dapat diobservasi semua yang dilakukan oleh agent itu oleh prinsipal. Ya, mustahil kan gitu kan. Jadi hanya yang tahu-tahu saja. Nah, sehingga bagaimana caranya? Ya, maka caranya adalah ini ya, harus ada biaya monitoring ya, atau juga disebut dengan monitoring cost ya, harus dikorbankan gitu kan. Jadi agency teori akan menimbulkan yang namanya monitoring cost gitu ya. Dan kira-kira siapa saja yang dikatakan dengan agent di sini? Agent dengan prinsipal, yaitu misalkan dokter ya, atau juga dentis ya, dokter gigi. Ya, dokter atau dokter gigi itu siapa itu? Apakah dia sebagai prinsipal, lawyer gitu juga ya, auditor itu juga ya, atau juga hockey player itu juga ya, construction worker, manager. Nah, itu semuanya adalah para agent disebut ya. Dan terjadi kontra antara agent dengan prinsipal karena apa? Ya karena adanya apa ya, owner, pemilik gitu ya. Jadi pemilik sebagai prinsipal dia mempekerjakan agent gitu ya. Nah, agent tadi itulah beberapa pihak yang tadi gitu ya. Nah, itu. Dan kontrak agensi di sini yang menimbulkan motivasi, ya kan, motivasi kepada manajer. Bagaimana kalau misalnya mencapai laba? Nah, tentu saja ada bonus ya, ada skema bonus. Kalau rugi bagaimana? Ya, kalau rugi timbul resiko. Resiko pada siapa ya? Kepada
ini ya kepada prinsipal. Nah itu ya. Jadi masalah agensi kontrak di sini ya akan menimbulkan yang namanya motivasi ya, motivasi manajer itulah namanya. Dan kemudian juga problem yang timbul ya, problem arise jika manajer mau mendapatkan bagian dari saham atau disebut dengan dividen, maka ada dividen yang dalam hal ini tidak sesuai dengan kontrak atau juga dengan sesuai dengan kontrak ya. Maka banyak manajer itu tidak mendapatkan pembayaran ya sesuai dengan periode yang ada ya. Nah itu. Oke ya, agency teori. Nah ini kita lewatkan. Oke ya. Nah jadi agency teori itu bisa dinotasikan ya. Bisa dinotasikan dalam bentuk kuantitatif ya. Sejauh mana utilitas kepemilikan ya, bagaimana utilitas utilitas pengguna gitu. Nah itu semuanya bisa dikuantifikasi, bisa diolah datanya dengan menggunakan software ya, software statistik. Nah itu saya kira. Oke ya. Dan kemudian juga kita lihat di sini ada beberapa keuntungan ya, keuntungan yang terkait dengan informasi manager di sini ya. Jadi keuntungannya diasumsikan dapat mengendalikan sistem sistem akuntansi gitu ya. Jadi owner di situ ya bisa mengelola sedemikian rupa ya pendapatan ya. Sejauh mana pendapatan ditargetkan gitu kan, sejauh mana pendapatan itu direalisasikan, maka di situ bisa di manage sedemikian rupa gitu ya. Nah, itulah yang dikatakan dengan teori kontrak di sini ya. Jadi teori kontrak itulah disebut dengan agency teori ya. Jadi agency teori punya hubungan erat juga ya dengan yang namanya game teori. Itu yang bisa kita simpulkan ya dari topik kita ini. Jadi dampak dari game agency teori ini juga bisa multidimensi. Karena agency teori itu teori langit dan bumi gitu ya. Kenapa ya? Karena sangat banyak kali kaitannya, apakah ke government, apakah ke psikologi ya. Nah, kalau di sini ada hubungannya kepada psikologi gitu ya. Jadi bicara agency teori, maka kita bicara juga aspek atau juga sisinya psikologi ya, atau juga personal norma ya. Nah, itu. Nah sekarang apa implikasi dari agency teori ini? Nah, implikasi dari agency teori itu menimbulkan yang namanya Holmstrom agency model. Ya. Jadi Holmstrom agency model itu berbasis pada kompensasi kepada manajer ya, yang dijadikan sebagai dua variabel yang lebih baik dibanding dengan satu variabel dan dapat mengurangi dua variabel yang saling berhubungan. Nah, jadi Holmstrom model itu implikasi di mana laba bersih dalam suatu kompetensi dibagikan ya dalam bentuk proporsinya berdasarkan pada jumlah saham yang dikontrakkan ya. Nah, itulah ya. Jadi kesimpulannya di sini apa? Ya kesimpulannya dalam topik kita ini adalah kebijakan akuntansi ya tanpa implikasi cash flow gitu ya. Itu secara ekonomi konsekuensinya ya dalam hal ini ada gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar pasar modal ya, tetapi juga bicaranya adalah bicara kebijakan akuntansi. Jadi kebijakan akuntansi implikasinya sangat banyak dengan kata lain. Dan juga peranan dari laba bersih, nah itu bisa dilakukan sebagai alat monitoring. Oleh siapa? Ya oleh prinsipal gitu kan. Dan manajer termotivasi meningkatkan net income tadi. Kenapa? Ya karena bisa memberikan kontribusi terhadap distribusi sharing dari kepemilikan yang sudah disetorkan oleh prinsipal kan gitu. Dan juga laba bersih gitu kan. Nah, di sini bisa menimbulkan ukuran kinerja ya. Jadi seorang manajer itu berprestasi atau tidak, ya maka bisa digunakan alat indikatornya adalah
net income ya, dan juga peranan dari GAAP ya, generally accepted accounting principle. Nah, ini sebagai alat pengendali ya. Alat pengendali apa? Yaitu disebut dengan manajemen laba ya, atau disebut dengan earning management. Nah, itu. Nah, itulah yang terkait dengan seminar teori akuntansi kita. Kalau kita hubungkan dengan pasar modal ya. Nah, jadi pasar modal itu nggak lepas juga dari dari game teori ya, dari agency teori. Nah, itu semuanya dari monitoring cost. Nah, itu semuanya ada ya. Baik, saya kira ada yang mau kita diskusikan, adik-adik sekalian? Ada? Ya, kalau tidak ada nanti rekaman video ini akan saya share dan juga LOA jurnalnya ya, menyusul ya, sebagai nilai akhir ya. Baiklah, saya kira itu saja materi kita yang kita sampaikan, lebih dan kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh meninggalkan ruangan. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama.